semuanya, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas menganalisis perbandingan uang saku jurusan akuntansi dan jurusan pariwisata. Untuk menganalisis perbedaan rata-rata pengeluaran uang saku dari kedua kelompok tersebut, kami menggunakan UJT 2 sektor bebas. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa dari jurusan akuntansi dan jurusan pariwisata. Berikut merupakan hasil dari wawancara kami. Selamat menyaksikan. Halo Kak, Halo. izin bertanya, sebelumnya boleh perkenalkan nama dan jurusan? Oke, perkenalkan nama aku Adelia Sinta dari jurusan akuntansi. Oke, Kak izin bertanya dong, kira-kira untuk uang saku per bulannya itu berapa sih? Untuk uang saku per bulan aku pribadi itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta sih, Kak. Terima kasih Kak. Halo Kak, boleh perkenalkan dengan kakak siapa dan dari jurusan apa? Halo, perkenalkan saya Ketut Agus nama Sanjaya, biasa dipanggil Bagus dari jurusan pariwisata. Boleh tahu nggak Kak untuk uang sakunya selama sebulan kira-kira berapa ya? Untuk uang saku sebulan itu nominal 1,5 juta sih Kak. Oh, satu Ya. setengah. Oke, segitu aja ya Kak, makasih. Halo, boleh kenalan dengan namanya siapa dan kami perkenalkan nama saya Mari Sanita, tulis saya dari jurusan pariwisata, prodi manajemen bisnis. Kira-kira aku pengeluaran pengeluaran uang saku mungkin dari 1 juta sampai 1,5 juta. Cukup banyak ya. Kasih ya Kak. Iya. Halo Kak, boleh perkenalkan dengan kakak siapa dan dari jurusan apa? Halo, perkenalkan saya Sirasiti dari jurusan pariwisata. Boleh tahu nggak Kak untuk uang saku selama sebulan itu kira-kira berapa ya Kak? Kayaknya sekitar 1 juta. Makasih ya Kak informasi. Halo Kak. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama siapa dan dari jurusan apa? Oke, perkenalkan nama saya Lalu Mandali Denemas Komalasari, bisa dipanggil Manda. Saya dari jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Oke, terima kasih ya Kak sudah mau wawancara dengan kami. Sebelum itu aku boleh tahu nggak berapa kira-kira pengeluaran uang saku kakak selama sebulan? Maybe under 2 jutaan. Ada 2 juta. Baik, seperti itu. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa dan dari jurusan apa? Perkenalkan, saya Nika Demas Ayudiani dari jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Baik, kalau boleh tahu, kakak uang sakunya untuk rata-rata per bulannya berapa ya? Kalau untuk uang saku itu di 1,2 sih, biasanya dikasih 1 minggu sekali. Baik, terima kasih Kak ya. Baik, sekarang kita perhatikan tabel hasil analisis independent sample test untuk variabel pengeluaran uang saku berikut ini. Tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji homogenitas varians menggunakan Levin test. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai F pada Levin test yaitu sebesar 1,236. Kemudian kita lihat nilai signifikansinya. Karena nilai sig Levin test sebesar 0,281 yang berarti lebih besar atau sama dengan nilai alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variance data dianggap sama atau equal variances assumed. Oleh karena asumsi ini terpenuhi, maka baris data yang kita gunakan untuk analisis selanjutnya adalah baris pertama. Selanjutnya, berdasarkan tabel pada baris pertama atau equal variances assumed tersebut, kita dapat menarik parameter UJT sebagai berikut. Pertama, diperoleh nilai sig tutil sebesar 0,149 dan yang kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 1,508. Karena nilai sig tutil sebesar 0,149 lebih besar dari 0,05, maka keputusan statistik yang diambil adalah terima H0 dan tolak H1. Selanjutnya, mari kita amati bersama grafik keputusan uji T2 sisi untuk memperjelas hasil keputusan hipotesis kita sebelumnya. Pada pengujian ini, kita menggunakan taraf nyata atau nilai alfa sebesar 0,05 dengan nilai derajat bebas atau DF sebesar 18.
Karena ini adalah uji dua sisi, nilai alfa kita bagi dua menjadi masing-masing 0,025 untuk ujung kiri dan ujung kanan kurva. Dari nilai tersebut, didapatkan nilai T tabel kiri sebesar min 2,101 dan nilai T tabel kanan sebesar 2,101. Kedua nilai tabel ini berfungsi sebagai batas titik kritis yang memisahkan antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Sekarang kita perhatikan posisi T hitung kita. Berdasarkan hasil uji statistik yang tertera, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,508. Posisinya berada di sebelah kanan angka 0, namun masih berada di sebelah kiri atau di dalam batas nilai T tabel kanan 2,101. Artinya, nilai T hitung berada tepat di dalam daerah penerimaan H0 atau tidak tolak H0. Hal ini diperkuat juga dengan nilai sigtutil sebesar 0,149 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan akhir grafis ini menegaskan kembali keputusan kita bahwa H0 diterima, yang berarti rata-rata pengeluaran uang saku antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa pariwisata adalah sama atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Karena nilai sigtutil sebesar 0,149, yang artinya nilai sigtutil lebih besar dari 0,05, serta nilai T hitung sebesar 1,508 berada di antara nilai T tabel yaitu min 2,101 dan 2,101, maka keputusan pengujian statistik kita adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran uang saku bulanan yang signifikan antara mahasiswa jurusan akuntansi dan mahasiswa jurusan pariwisata di Politeknik Negeri Bali. Meskipun secara deskriptif, rata-rata pengeluaran uang saku mahasiswa jurusan akuntansi yaitu Rp1.735.000 lebih tinggi dibandingkan mahasiswa jurusan pariwisata yaitu Rp1.160.000. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.